Salam sehat dan sejahtera buat kita dimanapun berada. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang berbahagia. Kalau kita bertanya tentang bekal, pasti semua orang ingin mempersiapkan bekal. Bekal perjalanan, bekal saat ini, dan bekal untuk nanti. Tentunya di sini saya ingin kupas ada 4 bekal kehidupan kelak. Agama Buddha mengenal kelahiran kembali. Memang kita butuh mempersiapkan bekal untuk saat ini, untuk kehidupan saat ini. Namun ada yang tak boleh kita lupakan, bekal untuk perjalanan nanti. Ada 4 bekal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, sada sampada. Kedua, sila sampada. Ketiga, caga sampada. Keempat, panya sampada. Oke, kita akan lihat yang pertama, sada sampada atau keberhasilan keyakinan. Bapak, Ibu, sahabat muda, dalam perjalanan kita sekarang, kita membutuhkan sebuah keyakinan. Keyakinan yang kita jadikan pegangan hidup. Pegangan hidup agar kita yakin bagaimana kita melangkah, kemana kita akan melangkah. Oleh karenanya, kita sebagai umat Buddha punya keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Nah, di sini sebagai ungkapan keyakinannya, umat Buddha menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Dengan menyatakan berlindung, dalam Parita Tisarana dikatakan demikian. Budang saranang gacami, damang saranang gacami, sanggang saranang gacami. Yang artinya, aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dharma, aku berlindung kepada Sangha. Duttiampi budang saranang gacami, duttiampi damang saranang gacami, duttiampi sanggang saranang gacami. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dharma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Tatiampi budang saranang gacami, tatiampi damang saranang gacami, tatiampi sanggang saranang gacami. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dharma. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Nah, sebagai upasaka-upasika, setelah menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, kita berikrar melaksanakan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini pedoman yang kita jalankan. Nah, lalu yang kedua, sila sampada, keberhasilan dalam sila. Di sini sebagai upasaka-upasika, kita melatih diri menjalankan 5 latihan kemoralan: menghindari membunuh, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan yang tidak benar, dan menghindari minum minuman atau makan makanan yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Sepertinya ini sering dikupas, sering kita bacakan dalam kebaktian-kebaktian. Oleh karenanya, kita bukan sekedar menghafal, kita bukan sekedar membaca, kita bukan sekedar memahami makna
Pancasila Buddhis tersebut. Kita harus belajar menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang 5 latihan ini harus dilandasi sebuah kekuatan dari Hiri Ottappa. Nah, apa itu? Rasa malu berbuat jahat dan rasa takut akan akibat perbuatan jahat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sahabat Buddha yang berbahagia, sebagai umat Buddha, kita landaskan kemoralan kita dari Pancasila Buddhis. Yang ketiga, Caga Sampada, keberhasilan kedermawanan. Di sini umat Buddha diajarkan tentang sikap, sifat sebagai orang yang dermawan, mau membantu. Inilah bekal hidup kita sebagai umat yang senang membantu, senang menolong. Ayo, jalankan kedermawanan dalam kehidupan kita, senang membantu, berkorban demi orang lain. Bukan cuma teori, harus bahagia sebelum memberi, saat memberi, dan setelah memberi. Bukan cuma teori itu, tetapi kita jalankan, kita laksanakan dalam keseharian kita, di dalam pekerjaan, di dalam bertetangga, di dalam bermasyarakat. Kita butuh sebuah kemauan untuk melaksanakan kedermawanan. Apalah artinya kita punya harta yang banyak tetapi tidak pernah memberi? Karena apa? Karena kedermawanan inilah yang akan mampu menolong kita, menyokong kebendaan kita pada saat ini. Bahkan kemajuan batin pun, bahkan di dalam saat menjelang kematian, bila kita tak pernah melepas, maka batin kita terikat, sulit melepas. Oleh karena itulah kita belajar melepas, sehingga menjadi orang yang dermawan. Akhirnya yang keempat, kita diharapkan mengembangkan Panya Sampada, keberhasilan dalam kebijaksanaan. Memiliki kebijaksanaan, bisa memandang hidup dan kehidupan apa adanya, bisa memiliki pikiran yang terbebas dari loba, dosa, dan lupa. Oleh karena itu, kebijaksanaan pun ini kita kembangkan. Kebijaksanaan ini kita kembangkan perlahan-lahan dalam mengamati hidup dan kehidupan. Bahkan tak perlu jauh-jauh, di jasmani ini, di batin ini, kita bisa melihat proses hidup dan kehidupan adalah anicca, dukkha, dan anatta. Belajarlah melihat, oh kehidupan ini tidak kekal, oh kehidupan ini berubah. Lihatlah proses kehidupan. Akhirnya kita mulai mengembangkan, memupuk sifat baik tadi dari keyakinan, kemoralan, kedermawanan, dan akhirnya kebijaksanaan. 4 bekal ini kita jadikan sebagai pedoman hidup sehari-hari dan menjadi bekal kita dalam kehidupan yang akan datang. Semoga uraian singkat ini bermanfaat buat kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.